kan, yang kita dengar sekeliling kita itu banyak yang bilang katanya LPM itu enak, dapat kalau masukkan tenaga kerja dapat gaji sekian, dapat fee sekian, terus pengambilan besi tua apa semua di perusahaan, kan kita di lingkar tampang nih posisinya nih. Nah itu, terus apakah benar itu asumsi masyarakat katanya kalau di LPM itu suka kalau ada besi tua uangnya itu untuk pribadi mereka? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mama BC Podcast. Ya, sekarang saya ketemu sama teman-teman saya juga. Nih kebetulan nih acara kita pada hari ini yaitu sedikit membahas masalah tentang Karang Taruna. Di sini saya sudah ditemani sama dua teman saya, yaitu di sebelah kiri saya ada Bapak Iksan dan di sebelah kanan saya ada Bapak Keta. Selamat malam Bapak Indra, Bapak Iksan. Selamat malam. Ini kita cuman sekedar mau tanya, katanya kan sekarang yang orang-orang tahu untuk kandidat LPM baru sampean berdua ini, bener? Ya. Iya bener kan? Tiga sebenarnya sih. Oh bertiga ya? Tiga. Oh iya, untuk kandidat LPM baru ini ada 3 orang. Satu kebetulan lagi berhalangan jadi nggak sempat hadir. Sekarang cuma ada dua kandidat. Yang satu atas nama siapa satu? Pak Badarudin. Oh Pak Badarudin. Pak Badarudin malam ini nggak bisa hadir di acara podcast Mama BC kali ini ya. Mudah-mudahan di lain waktu bisa hadir di acara podcast Mama BC ya. Ini kita langsung saja ya ke topik kita ya. Untuk Bapak semua ini tujuannya mau jadi kandidat LPM ini apa sih sebenarnya? Mungkin siapa yang bisa menjawab duluan? Ya, nomor urut 2 lah. Oh, nomor urut 2 ya. Ya, silakan. Terima kasih ya untuk mau BC atas pertanyaannya. Kalau tujuan saya sebenarnya ya singkat aja sih, untuk membangun kampung dan memberdayakan masyarakat yang ada di kampung. Itu aja untuk istilahnya ya membantu menyambung lidah lah kita ini. Kita ini kan istilahnya sebagai pelayannya masyarakat. Pelayan masyarakat ya. Jadi kita istilahnya untuk membantu mereka semua lah yang betul-betul membutuhkan kita kan. Itu aja sih. Kalau untuk Bapak itu seperti apa? Tujuannya sampai mau ikut jadi apa? Istilahnya kandidat di LPM ini. Ya sama juga sih sama saudara saya itu, artinya membangun kampung juga ada, terus memberdayakan masyarakat, karena memang memberdayakan lembaga itu kan memang bidangnya ke pemberdayaan. Nah cuman yang mendorong sekali itu hati saya itu ya ibadah ya. Yang dimana pekerjaan di LPM itu memang berapa puluh persennya di situ mau menghampiri pokoknya 50% ke atas itu artinya dia bergerak di bidang sosial. Seperti itu ya. Jadi karena saya punya keinginan ingin membantu orang banyak begitu kan. Ya. Kalau kita pribadi ya paling membantunya ya terbatas gitu kan. Kalau di LPM ini karena sifatnya luas begitu, artinya kita punya kesempatan di situ untuk membantu orang banyak. Nah, Seperti maka itu ya. itulah semangat saya yang mendorong diri saya untuk bisa maju ke LPM seperti itu. Jadi ini saya untuk dua-dua nih, pertanyaan saya nih. Ini kan banyak mungkin masyarakat yang belum tahu. Dan mungkin ada yang sudah tahu. Kalau saya boleh tahu, kalau LPM itu dapat gaji atau seperti apa itu LPM? Ya, kita langsung ke senior saya ya, saudara saya. Iya, ini. untuk Pak LPM Pak Hendra ya. Nanti duluan berkecimpung di dunia LPM kan? ya. Jadi kita langsung aja. Jadi begini, ini sepengetahuan saya, Iya. seanalisa saya lah. Saya juga karena memang saya sudah artinya sebelumnya sudah menjabat sebagai sekretaris Sekretaris di LPM ya. Ya, sekretaris 2. Sekretaris 2. Nah, begitu.
tahun saja, yang dimana 1 tahun, mau hampir 2 tahun. Mau hampir 2 tahun ya. Nah, yang dimana waktu itu kan saya dipanggil untuk membantu lembaga itu, sehingga ya saya tertarik karena memang juga niat saya ada ke situ kan, ya saya masuk. Nah, Seperti jadi, itu. jadi pengamatan saya masalah mengenai gaji. Gaji ya. Nah, memang begini. Kalau secara langsung itu tidak ada gajinya. Secara langsung artinya karena dia bergerak di bidang, kebanyakan di bidang sosial. Sosial ya. Yang dimana kita memang tidak ada itu kalau spontan begitu habis bekerja langsung dapat, itu nggak ada. Oh, jadi ceritanya nih betul-betul dari pemerintah daerah, dari kampung nggak ada gaji dari LPM seperti itu? Ya begini, saya kan di sekretaris nih. Iya ya. Saya nggak tahu kalau di ketua. Iya, ketua mungkin Nah. dapat gaji apa enggak kayak gitu ya. Nah, kalau saya di sekretaris itu ya begitu, saya membantu aja kemarin nggak ada. Nah, cuman kan saya itu punya keyakinan bahwa suatu perjuangan itu tidak ada, perjuangan yang mulia itu tidak ada yang sia-sia. Tidak kita terima hasil di dunia, maka kita juga akan menerima di akhirat. Nah, maka saya rasakan dalam hidup saya ini ketika saya sudah membantu teman-teman, membantu memikirkan nasib teman-teman, secara tidak langsung itu akan berimbas juga di diri kita. Iya ya, benar. Yang dimana mungkin kita juga susah atau kita dalam keadaan seperti apa itu ya itulah hukum alamnya, sepertinya seperti itu. Mudah juga rezeki kita dibantu orang. Nah, itu makanya saya itu tidak pernah kendor semangat saya untuk membantu orang itu. Nah, jadi kalau untuk Pak Iksan nih, untuk Pak Iksan kan orang baru pemula ceritanya nih. Iya, betul. Pemula di Iya. LPM, apa yang mendorong Anda sampai mau jadi kandidat di LPM? Ya sama seperti yang disampaikan saudara saya kan, Pak Hendra kan, ya untuk membantu masyarakat kampung ini. Ya Seperti itu ya. seperti itu. Ini kan banyak asumsi masyarakat yang kita dengar kan, yang kita dengar sekeliling kita itu banyak yang bilang katanya LPM itu enak, dapat kalau masukkan tenaga kerja dapat gaji sekian, dapat fee sekian, terus pengambilan besi tua apa semua di perusahaan, kan kita di lingkar tambang nih posisinya nih. Nah, itu. Terus apakah benar itu asumsi masyarakat katanya kalau di LPM itu suka kalau ada besi tua uangnya itu untuk pribadi mereka, banyak yang ngomong seperti itu. Baik. Ini siapa yang dilempar? Nah, untuk Pak Hendra dulu, saya lemparkan ke Pak Hendra nih. Kebetulan Pak Hendra kan sudah duluan di LPM duluan kemarin kan, sekretaris, dan tahu juga sudah LPM kayak gimana. Baik, mungkin langsung saya jawab. Pertanyaannya menarik sekali lah buat saya. Artinya ya saya senang sekali kalau ada pertanyaan seperti ini. Mengenai enak sekali di LPM ya. Iya ya. Kalau masukan orang, Karena orang-orang banyak kan seperti Ya, itu ini ngomongnya, asumsi dari asumsi masyarakat. masyarakat. masukan orang, tenaga kerja dapat, ya. terus mudah juga mengambil Ya, apa-apa yang ada limbah. limbah-limbah yang ditambang seperti itu. Jadi begini, kalau saya mengamati, karena itu tadi saya bilang bahwa pergerakan di LPM ini kebanyakan bergerak di bidang sosial. Iya ya. Jadi itu tergantung dari ininya sih, dari ketuanya, Iya ya. dari ketuanya dan pengurusnya seperti apa dia menjalankan pemerintahannya, menjalankan lembaganya ini, Iya ya. yang dimana mungkin ya ketika dia itu mengkedepankan namanya penghasilan, mengkedepankan
gaji atau uang, ya mungkin bisa jadi seperti itu. Artinya orang datang minta bantu, Iya ya. pasti ya berapa gitu kan. Ah. Karena orang juga kalau sudah minta bantu, bisa permintaan, iya tuh minta berapapun dia ngasih. Berapa sih uang kalau 2 juta, 3 juta, Iya, ya. bahkan 5 juta pun berani ngasih kalau dia bisa dipastikan kerja kan. Apalagi di zaman era sekarang ini yang dimana Iya, yang pekerjaan susah, sudah pekerjaan mulai susah, susah, ya, susah. gitu. Ah. Berani orang jangankan 5 juta, ke atas mungkin bisa berani lagi. Nah, jadi itu saya katakan bahwa tergantung dari yang yang mengelolanya nanti. Ya. Tapi kalau yang mengelolanya juga punya niat seperti saya tadi katakan bahwa pengen ibadah, nah artinya mungkin betul-betul ya sosial aja, bantu ya. Beda kalau misalkan kita sudah bantu orang, orangnya datang, Iya, iya. kan kita rokok, masa mau dijolak tolak Iya, iya, rezeki kan? benar. Nah itu kan beda kesannya kan. Tapi kalau oke, Anda saya pekerjakan, tapi sekian, nah itu beda kesannya itu. Tapi kalau misalkan juga orangnya datang, tiba-tiba mungkin inilah 200 atau 300, nah ya tergantung dari kita. Kalau kita merasa ini apa namanya, kemarin sudah banyak keluar juga, kita membantu kan minyak apa, iyalah nggak apa-apa biar bisa bantu teman lain yang lagi ya kan, bisa bergerak lagi menjadi uang operasional kan. Iya ya. Nah, tapi itu tergantung. Tapi kalau misalkan orangnya merasa juga dia berada gitu kan, simpan aja mas duitnya untuk kepentingan keluarga sampean lah, sampean kan baru kerja. Nah mungkin akan bisa seperti itu. Nah makanya saya katakan bahwa orang yang betul-betul maju di LPM ini orang yang sifatnya itu udah berdaya ya, gitu. Nah udah berdaya ya. Nah artinya berdaya itu berarti dia sudah siap mental. Satu, dia juga sudah punya pengalaman. Iya ya. Kedua, punya potensi. Nah dan ketiga, dia juga sudah punya usaha mungkin, atau punya modal lah, bermodal lah gitu kan. Jadi sehingga dia itu tidak semudah itu orang berasa seperti lain ya. begitu akhirnya. Karena kadang itu di sini masyarakat itu kadang di sini anunya itu uniknya itu, terkadang juga tidak diminta orang itu datang memberi. Iya ya. Ketika diambil uang itu, tiba-tiba mungkin orang ini tidak sadar berbicara keluar, saya kemarin sudah dibantu. Iya, saya dibantu. saya kasih, saya kasih. Nah orang itu, masyarakat Padahal itu, faktanya dia sendiri yang ngasih seperti itu ya. masyarakat itu langsung menilai, Asumsinya beda ya. dibayar itu, diminta uangnya. Nah padahal tidak seperti itu. Nah begitu, terkadang seperti itu. Makanya saya itu terkadang masyarakat ini juga saya itu menilai bahwa terkadang cepat mengambil suatu keputusan, memvonis orang gitu. Nah tidak mendalami dulu, artinya menggali dulu informasi tersebut seperti apa mekanismenya yang terjadi, langsung main klaim-klaim, wah itu dibayar itu mah. Iya. Padahal kejadiannya ya seperti itu. Nah itu yang masalah tadi Iya, tenaga kerja ya. masalah tenaga kerja. Nah jadi kesimpulannya itu ya tergantung dari dari anunya. Kalau dia dikatakan setiap masukan orang harus bayar, itu tidak ada jalurnya, itu tidak ada undang-undangnya seperti apa, tidak ada, itu tidak ada diatur di situ. Oke. Oke, saya mengarah ke Pak Iksan dulu nih. Kebetulan Pak Iksan kan orang yang baru berkecimpung di dunia LPM nih. Apa yang membuat Anda yakin sampai Anda mau terjun ke dunia LPM? Apa sih yang membuat Anda yakin sampai mau jadi kandidat di LPM ini? Menurut saya akhirnya, Apalagi kalau dipikir Anda kan belum berpengalaman di LPM. yang pertama ya, saya yakin saya ingin belajar lagi untuk kedepannya bagaimana caranya kita bekerja sama dengan aparatur kampung. Iya ya. Kan yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana caranya, betul saya bilang Pak Hendro tadi, kita beribadah walaupun sekecil apapun itu, tetap semuanya ibadah, kita membantu dengan ikhlas. Iya kan? Ya paling ya tadi sama aja yang disampaikan Pak Hendro tadi. Terus ini kan untuk dua-dua ini, untuk Pak Hendra dan Pak Iksan nih. Ini kan otomatis kan kita pemilihan. Nih pakai ada unsur pemilihan nih.
siapa yang milih suara terbanyak kayak gitu. Apa yang sudah dilakukan pada saat ini kampanye, udah lakukan kampanye apa kayak gitu untuk Pak Iksan dulu nih? Ya, kalau saya jujur, saya nggak ada melakukan kampanye ya, seperti kayak istilahnya caleg-caleg lah. Iya, Saya iya. tidak ada. Saya mengalir istilahnya apa adanya di diri saya. Orangnya Terus biasa-biasa yang aja. jadi pertanyaan saya, apa yang mendorong sampean? Apakah itu memang kemauan sampean mau jadi kandidat atau memang ada orang di belakang sampean yang menyuruh sampean jadi kandidat? Itu kemauan hati saya sendiri sih. Kemauan hati. Ya, Seperti itu ya. kemauan hati mungkin ada motivasi. Ada motivasi ya, ya. motivasi. Karena ya maaf ya tapi Ya, tidak apa-apa. ya, nggak apa-apa, Saya nggak apa-apa. bilang Nggak apa-apa. begini Ya. juga saya juga salahkan kalau orang bilang apa namanya, ya bukan saya salahkan seperti apa, artinya kurang pas lah kalau bilang tidak ada yang dorong kan. Iya, ya. Ya nyatanya saya juga ada yang dorong Iya, begitu. iya. Memang itulah salah satu bentuk motivasi orang. Tapi beda, kata motivasi ini sama dorong kayaknya beda ya. Iya, iya, iya. Artinya kalau dorong itu kita tidak mau dipaksa-paksa. Iya, iya. Akhirnya kita sakit sendiri gitu. Tapi kalau kita juga punya keinginan terus dimotivasi, oh itu bagus, silakan Anda seperti siapa lagi jadi pemimpin ke depannya nah itu menurut saya itu bukan dorongan, itu motivasi. Nah, kalau motivasi kalau dorongan itu menurut saya jelek. Kalau di mata menurut pendapat saya berarti orang ini memaksa kita gitu kan. Iya, iya. Nah, kalau saya bukan dorongan, motivasi. Nah, jadi pertanyaan tadi siapa yang Iya, yang mendorong sampean ya. Mungkin ada orang di belakang layar kayak gitu. berarti kalau saya Ah. seperti itu, tidak Anda tahu kalau Pak Iksan atau seperti apa gimana? Ya. Coba lanjut. Pasti pertama kan niat dulu, Ya, niat dukungan- dulu yang kita dukungan kita luruskan ada. kan, Ya, niat dulu siap, kita siap. luruskan kan. Kalau dorongan itu mungkin di belakang kita pasti ada. Ya, Siapa ya. yang itu istilahnya ya betul dibilang Pak Hendra tadi, bukan membahas masalah dorongan ini masalah motivasi kan. Jadi ya ada yang motivasi kita Memotivasi, dari ya, benar. dari belakang untuk istilahnya maju ke lembaga ini Iya, tadi. iya. Nah, Soalnya kan kalau yang saya tahu kan kayak sampean kan belum berpengalaman, belum tahu sih kayak gimana sih di LPM itu seperti apa. Dan juga kan sampean kan kemarin jadi masyarakat biasa Iya. dan lihat LPM yang sebelumnya seperti apa kayak gitu mungkin. Makanya saya jadi pertanyaan saya ini, wah, kok bisa yakin mau jadi LPM nih? Kok bisa jadi yakin jadi LPM? Itu sudah saya Terus nggak takut dengan omongan-omongan orang, karena kan yang kita tahu kan LPM sebelumnya kan dicerita kayak gini, walaupun dia sudah melakukan yang baik, tetap nggak baik di mata orang, nggak semuanya orang nganggap baik kayak gitu. makanya itu tadi kan kita luruskan dulu niat kita. Iya. Nah, kalau sudah niat kita baik, berarti kedepannya itu seperti air juga mengalir itu. Entah orang mau ceritakan apa kan itu urusannya orang sudah, bukan dari kita sudah. Iya. Terus masalah ini, masalah gaji yang saya bahas tadi, masalah gaji. Sampean tahu itu di LPM itu nggak digaji apa enggak? Begitu juga Pak Hendra yang saya tanya nih. Kok tiba-tiba langsung mau jadi LPM itu? Siapa tadi? Nah, untuk Pak Iksan dulu saya tanya. Saya ya digaji ndaknya ya. Tahu Ya. nggak? Memang ada gaji atau enggak? Nah, kalau saya tahu di LPM itu nggak bergaji. Tapi kan walaupun kita tidak digaji, kita membantu masyarakat itu kan ibadah. Nanti yang menggaji kita itu istilahnya yang maha kuasa nanti. Iya. Ya kan? Benar-benar. Ya kedepannya bagaimana caranya kita meluruskan dulu niat kita itu, jalan kita Ya. baik apa enggak ya kan? Iya. Kita membantu dengan ikhlas, maka Rezeki itu akan mengalir dengan sendirinya. rezeki itu kalau ketika ikhlas atau tidak ikhlas itu beda, itu lain ceritanya itu. Kalau ikhlas itu insya Allah akan digantikan itu. Tenaga kita itu tidak sia-sia itu. Terus lanjut ya. Ini untuk dukungan-dukungan nih. Ya. Apa sudah yang dilakukan pada saat untuk ya kan sekarang kan namanya kandidat kan otomatis ada kampanye kayak gitu, bertemu-temu masyarakat kayak Ya. gitu. Karena kan otomatis ketika orang mau mencalonkan itu dia pasti udah yakin duluan tuh. Saya mau harus. Nggak ada orang bilang saya nggak ada yang down duluan, pasti tetap maju terus. Pikirannya itu oh bisa menang nih, bisa menang. Ya. Kayak gitu kan, otomatis kayak gitu kalau namanya orang mau mencalonkan seperti itu. Ya. Yakin dengan anunya. Apa yang sudah Anda lakukan? Saya Karena kan kita ada 3 kandidat ini. ya. Otomatis orang beda-beda persepsi nih. Pemilihnya beda-beda persepsi. Apa yang sudah Anda lakukan biar menarik Meyakinkan. meyakinkan masyarakat biar bisa memilih sampean?
Jadi begini, saya ini kan bergerak di bidang sosial itu bukan yang artinya baru kali ini kan. Iya ya. Artinya udah mulai tahun 2007 sampai sekarang ini, artinya 13 tahun ya. Iya ya. Nah, itu saya sudah berkecimpung di dunia seperti ini, artinya bergerak di bidang sosial seperti ini. Jadi kita itu tidak bisa menilai, yang menilai itu orang banyak. Iya, ya. Nggak bisa menilai diri kita, apakah pergerakan kita selama ini baik di mata orang, ataukah selama ini kita itu tidak baik begitu. Nah, jadi menurut saya di kesempatan seperti ini memang kita harus berani tampil. Iya ya. Berani tampil, mengetes diri, yang dimana penilaian orang banyak itu, dan disitulah kita bisa juga mengkaji diri kita seperti apa kan. Nah, jadi itu tadi maksud saya, sekalian mengkaji diri gitu. Nah, makanya pertanyaannya tadi untuk meyakinkan Orang-orang seperti apa caranya kan. Nah, kalau saya terus terang meyakinkan orang itu, saya tidak terlalu berlebih-lebihan. Artinya mau diapain juga orang itu, mau dicuci otak pun, mau di seperti apa juga, kalau memang dia itu nggak senang sama kita, ya nggak senang. Ya. Nah, jadi yang membuat keyakinan mereka itu ya kelakuan kita sebelumnya begitu, bukan yang dinilai itu yang sekarang, yang misalkan nih mau komedian nih mau berarti ada 1 bulan kemarin, berarti 1 bulan kemarin itu yang kita tidak. Dia itu mengukur kita jauh sebelumnya. Artinya menjadi pertimbangan dia itu jauh, dia mikir sampai ke belakang. Nah, disitulah nanti dia bisa memilih kita gitu. Nah, jadi saya tetap optimis bahwa insya Allah karena saya merasa diri saya, pergerakan saya juga itu Bagus, ya. Maka saya optimis bahwa Yakin ketika naik. saya maju begini, ya mereka juga bisa melihat bahwa kinerjanya sampean seperti apa ya. Tapi ya itu Tergantung dari keyakinan masyarakat saya, ya. keyakinan saya. Ya, ya. Atau salah atau benar, ya itu kan persepsi saya. Ya, pada intinya kan kalau seperti ini kan namanya sudah kandidat, dia akan yakin dengan dirinya sendiri. Nah, mau orang percaya, mau orang pilih, mau orang enggak, dia yakin tetap naik ya. gitu. Namanya kandidat seperti itu. Karena kalau nggak yakin dulu, nggak bakal mau jadi kandidat. Betul Seperti itu kan. Nah, kalau untuk Bapak Iksan, nggak ada istilah kampanye mungkin apa, jalan-jalan kemana. Karena kan sampean kan nggak semua orang Tumbit kenal. Tumbit kan terdiri dari 13 RT. 14 RT. Nah iya, 14 RT. Bagaimana? Kalau untuk sosialisasi ya ada lah, tapi nggak semuanya sih. Nggak semua. Ada, misalnya aku nggak bisa bilang sebagian karena nggak sampai sebagian, kan? Istilahnya di bawahnya sebagian lah, Iya. ya kan? Kalau aku bilang sebagian kan aku bohong. Iya. Di bawahnya sebagian tuh kayak apa sih bahasanya? Iya, istilahnya berapa persen dah? Istilahnya kalau dari 100% tuh dia Di bawahnya sebagian 25%. 20% lah. Ah. Itu. Ya itu aja. Kalau untuk sosialisasi saya lah, Iya. pribadi. Terus gini Pak, tambahkan sedikit ya. Ya mungkin sosialisasi, artinya sosialisasi itu berarti kumpul-kumpul masyarakat, Ya, kumpul terus masyarakat. kita di situ hadir gitu kan. Nah, kalau saya menurut saya nih ya, Iya. menurut saya kalau di pemilihan kayak dewan atau bupati atau orang baru lah ceritanya, Iya. ya mungkin wajar melakukan sosialisasi itu, perkenalan kan. Nah, tapi kalau kayak di LPM ini yang memilih itu ya orang-orang kita semua, tetangga-tetangga kita, artinya orang yang Oh, jadi ceritanya ini kalau LPM ini nggak semua
masyarakat di Tumit Melayu yang memilih? Semua maksudnya semua Hmm. itu sudah ada dari ujung sekian sedikit. Oh, jadi dibagi sudah kayak gitu. Tapi tetap satu semua. Tapi kalau untuk pembagiannya seperti apa ini? Kalau untuk pembagiannya kan namanya LPM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, otomatis kan masyarakat secara keseluruhan umum, masyarakat. Nah, terus sistem pemilihannya kan sudah dibagi dari setiap RT, udah ada, setiap RT ada dibagi orang-orangnya kayak gitu, seperti itu kan, dibagi. Jadi kalau untuk yang membagi siapa? Yang membagi tiap RT sudah dibagi-bagi untuk yang memilih kayak gitu. Ya itu kan kemarin sudah diputuskan di hasil musyawarah. Oh, itu sudah diputuskan di ini ya. Yang dimana aturan mainnya bedaan ya. Aturan LPM ini juga di dalam suatu peraturan pemerintah mengatakan di situ ya seperti itu, tergantung dari kesepakatan dari musyawarah kampung. Nah, maka kampung mengadakan musyawarah, terkumpullah apa kampung semua. Dari situlah mereka putuskan bahwa sistem mekanisme pemilihan itu ya seperti itu. 200 orang, 60 orang ini itu ditunjuk langsung sama panitia, maksudnya yang punya jabatan juga, BPK, pokoknya tokoh-tokoh masyarakat lah. Artinya sisanya, itu sudah ditunjuk langsung sama kampung. Sisanya itu 140 itu dibagi di RT, dapatlah sudah 10 sama RT. Jadi berarti RT yang membagi nih, siapa yang disuruh? Ya, nanti dikasihkan ke RT. Artinya ya panitia, RT kan panitia juga nih. Nah, RT terserah RT. Kalau dia merasa aman merasa aman, ya boleh aja dia langsung main tarik aja sembarang. Berarti bisa jadi nih ada dari sampean kandidat ini bisa jadi RT yang kalian lobby. Pilih orang ini tarik biar bisa memilih saya kayak gitu. Saya kan enggak. Siapa yang bisa jawab kira-kira? Gimana? Ini kalau persepsi ini kan dari RT, posisinya ini dari RT. RT kan sudah disuruh membagi 10 orang dalam satu RT. 9 orang dalam satu RT untuk pemilihan, untuk memilih. Bisa jadi cara sampean semua di antara sampean berdua, caranya RT aja yang sampean datangin. RT yang didatangin, RT-nya disuruh, nih kalau bisa ini yang kau ini yang kau ambil karena ini orang kita nih. Ini yang kau ambil orang kita nih, biar bisa memilih. Apakah seperti itu? Ada unsur seperti itu? Sekarang begini ya. RT kita datangi. Walaupun RT kita datangi ya. Tapi kalau hati masyarakat itu tidak berpihak sama kita kan percuma juga kan? Iya benar. Ya, itu kan tergantung dari hatinya masyarakat. Siapa yang dia pilih ke depannya itulah sudah yang terbaik di mata mereka itu. Jadi kita nggak bisa berpatokan ke RT juga. Ya maksudnya seperti ini. Ini kan RT. Ini kan udah dibagi ke RT. RT yang disuruh memilih 9 orang. 9 orang. Bisa jadi nih yang cara sampean kampanye ini datangin RT-nya aja. Datangin RT, sebelum kampanye kemarin kan sudah datangin RT, suruh ambil ini aja ya, pilih ini. Apakah ada unsur seperti itu bisa jadi? Kita nggak menyuruh seperti itu. Karena kalau yang begitu kan istilahnya politik kasar namanya ya kan. Ya kita istilahnya sama RT itu berbicara aja, silaturahmi, bukan kita kampanye. Berarti silaturahmi udah dilakukan untuk Pak Hendra dan Pak Anu ini. Kalau saya sudah, saya memperkenalkan diri kan, yang tadi dibilang, saya kan kurang dikenal di, mungkin di RT, di beberapa RT ya, ada yang kan nggak kenal. Benar. Nah, jadi saya datang memperkenalkan diri. Ya istilahnya bukan kampanye lah, bukan. Berarti sekedar memperkenalkan diri kepada Pak RT-nya. Tinggal dari Pak RT-nya melihat lagi. RT-nya melihat kan. Mereka kan punya penilaian sendiri masing-masing. Siapa yang dia inginkan yang itu sudah yang terbaik buat kita. Begitu aja sih. Kalau Pak Hendra seperti apa? Ya memang betul. Boleh dibilang secara hitung-hitungan politik. Iya. Itu memang tepat sasaran kalau langsung ke RT. Iya. Yang dimana RT itu RT kan yang tahu pemilih siapa. RT itu boleh dibilang dia maju di RT itu juga pilihan orang-orang masyarakat juga. Pasti dia punya insting namanya naluri politik. Jadi dia ketika dia mau mengarahkan ke kandidat itu nomor 1, 2, 3 misal kayak mana arahnya, dia pasti cabut orang tua pasti kan, makanya gitu. Itu jadi pertanyaan saya. Terus gini,
itu bisa terjadi. Itu bagi yang dibilang saudara saya ini. Artinya sudah politik main, artinya sudah ada unsur politik, pada intinya ada unsur politik sudah di situ. Tapi tidak semua begitu juga. Ada juga yang mungkin RT yang kurang politiknya, kurang main itu ya dia mungkin goncang aja. Ya, gitu. sembarang aja, tarik aja. Tarik aja, pokoknya maukah milih nih, maukah milih, nggak mau tahu kau mau pilih siapa, itu juga ada yang seperti itu, karena tidak semuanya juga yang maju di RT itu politiknya itu tinggi. Ada juga yang polos-polos aja mainnya di RT situ kan. Nah, maka yang polos-polos itu ya dia mainnya seperti itu. Tapi yang politiknya ada, main ya sudah, main sudah. Nah, jadi kita datangi ke RT ini itu udah, menurut saya udah secara hitung-hitungan, secara kerja di politik itu sebagai kandidat itu udah pas. Tinggal pola mainnya RT seperti apa. Kalau kau datangi RT-nya juga di situ sistemnya seperti yang saya bilang tadi, ya mungkin nggak tepat sasaran. Tapi kalau sistemnya pas juga, RT yang orang politik juga, ya mungkin langsung tarik maksimal lah suara, bisa 10 begitu kalau kita membutuhkan maksimal gitu. Yang kan ini misalnya seperti yang saya dengar tadi kan dari kampung kan udah di ini. RT disuruh memilih 9 warganya, tiap RT 9 warganya. Kan bisa jadi kalau unsur politik main, ya bisa jadi seperti itu caranya kan. Bisa jadi seperti itu caranya. Karena kalau menurut saya, logika saya pribadi, ini kan lembaga pemberdayaan masyarakat. Jadi masyarakat keseluruhan, seluruh tumbit Melayu. Nah, makanya saya bilang sistem-sistem yang sampean pakai ini udah apa aja nih sistem-sistem yang dipakai biar bisa menarik perhatian masyarakat. Siapa yang tanya? Saya. Silakan, Pak Hendra dulu, Pak Anu dulu, Pak Iksan dulu. Saya sih untuk peminat lah, peminat sistemnya, untuk menarik masyarakat. Kalau saya sih nggak ada siapa yang saya mau banggakan dari diri saya kan, nggak ada. Jadi saya tuh normal-normal aja, netral. Visi saya itu sudah saya paparkan semua. Ya enggak semua sih, artinya ada 4 pilar di situ yang menjadi yang saya akan kedepankan. Sudah belum lihat kan videonya, ada kemarin itu di situ kan. Ya, kalau bisa di sini disebut juga di podcast Mama Bece, karena seluruh masyarakat Indonesia bisa melihat, biar kita kampung ya, tujuannya ini Mama Bece buat podcast ini tujuannya biar jadi motivasi buat semua masyarakat. Tujuan membangun. Jadi ketika ada yang salah di podcast Mama Bece, tolong dibenarkan. Begitupun sebaliknya kan, kita saling membenarkan di podcast ini. Yang jelas saya berterima kasih sekali dengan acara podcast Mama Bece malam ini, yang dimana ini betul-betul membangun menurut saya. Real ya, ini tidak ada no settingan ya. Nah, no settingan nih, kita tanpa editing nanti nih. Gimana caranya kita harus sejalan lah dulu sama kepala kampung dan istilahnya aparatur kampung yang lainnya, ketua RT, BPK, BMK, ya kan, kita harus sejalan dulu sama mereka, tokoh masyarakat itu. Dan kalau untuk misi kita ya sesuai lah, namanya LPM, lembaga pemberdayaan kan, ya istilahnya membangun kampung mana kedepannya menjadi yang lebih baik itu untuk misinya kan. Nah, bagaimana juga caranya kita melibatkan masyarakat ini untuk membangun kampung ini. Jangan bukan LPM sendiri aja yang bergerak, tapi kita harus melibatkan seluruh tokoh dan masyarakat dan saya aparatur kampung. Itu buat dari saya sih, singkat aja. Seperti itu ya. Kalau untuk udah melakukan ketemu sama orang-orang, masyarakat, gitu ya, sudah melakukan seperti itu. Nah, kalau untuk Pak Hendra seperti apa? Ya begini, prinsip saya begini, saya itu dikala saya
saya punya hitung-hitungan matematika itu tinggi. Hmm. Saya terus terang, bukan saya membanggakan diri saya, Iya, bukan iya. saya berbicara mengada-ngada, ya itulah yang terjadi di diri saya. Saya itu punya hitung-hitungan yang menurut saya itu teliti lah. Artinya matematika yang tinggi gitu kan, matematika yang tinggi artinya boleh dibilang juga hitung-hitungan bisnis ya. Ya. Nah, matematika dan bisnis itu ya itu sama. Jadi saya punya hitung-hitungan bisnis saya itu tinggi, yang dimana saya bergerak itu ya harus lebih baik ke depan. Nah, kalau ditandang gunakan hitungan matematika, artinya pergerakan kita itu kita bergerak, kita membawa kita lebih baik, itu berarti menurut saya lemah Iya. matematikanya. Benar-benar. Nah, artinya bukan enak loh maju begini nih. Artinya kita sudah mengeluarkan biaya sana sini, waktu, bahkan anak istri Ditinggal ya, Wak. kurang dipikirkan begitu. Artinya kalau juga tidak ada hasil ke depannya, menurut saya itu ya buang-buang waktu saja, Iya. gitu kan. Tapi kalau menurut saya, tapi kan kalau Pak Iksan kan bilang mungkin ada tadi ya kepingin belajar atau ya itu hitungan matematika Iya, juga, iya. berarti dia tidak masalah, yang penting saya tinggal dulu gitu kan. Itu